Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses selalu. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita ke kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Alvin, persiapkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini Ibu ingin menciptakan rasa jiwa nasionalisme dengan membaca teks Pancasila secara bersama-sama, karena ini berkaitan dengan materi kita materi pembelajaran kita yang akan dipimpin oleh Saudara Ilham. Yang lain ikutin ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kalian absen. Nanti yang ada angkat tangan ya. Tasya, Imas, Royha, Rifki, Ilham, Cahyani, Pilda, Zahra, Nabila, Kholis, Fauzia, Jaskia, Repan kemana? Sakit ya. Alvin, Anggun, Yunika, Aisyah, Afika, Syahril, Siti Khairunisa, Ropiko, Aat, Nazwa, mana? Oke. Satu lagi Aulia. Oke, berarti hari ini yang nggak masuk hanya Repan ya, sakit. Oke, sebelum ke kegiatan materi pembelajaran, coba kalian berdiri dulu, periksa kerapihannya. Silakan periksa dulu kerapihannya, apakah udah siap? Oke, periksa kerapihannya. Oke, duduk kembali. Selanjutnya, di sini Ibu akan menciptakan metode stop, di mana kalian nanti ketika Ibu bilang nafas, tarik nafas dalam-dalam selama 2 detik, lalu dikeluarkan. Paham ya? 3, 2, 1. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, tahan, keluarkan. Satu lagi. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan. Oke, tadi adalah salah satu manfaatnya untuk merefleksikan untuk menciptakan suatu ketenangan dalam proses pembelajaran. Oke, ice breaking lagi ya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu tentang nasionalnya Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, soalnya ya. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Oke. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu kebangsaan ya. Selanjutnya coba Ibu mau tanya sama kalian, adakah yang masih ingat pada materi minggu yang lalu? Kita sudah mempelajari tentang pada bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Oke, coba Ibu mau tanya, apa dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia Oke, kalau lambang negara Indonesia? Oke, satu pertanyaan lagi. Siapakah tokoh yang pertama kali merumuskan dalam pidatonya dalam perumusan Pancasila? Oke, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, materi yang sebelumnya ini masih berkaitan dengan Pancasila, yaitu untuk materi hari ini. Oke, silakan kalian bacain bareng-bareng materinya, bacain bareng-bareng yang di depan tentang tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, coba Ibu mau tanya nih, ada yang sudah menerapkan nilai sila di rumahnya? Tadi pagi ada yang sholat subuh enggak? Sholat subuh? Oke, berarti itu termasuknya nilai sila keberapa? Oke, ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa, yang berkaitan dengan ibadah. Nah, selanjutnya di sini sebelum ke kegiatan pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Coba Jaskia bacain, Jas. Ini di depan, Jas. Ya, bacain. Peserta didik dapat memahami sila-sila Pancasila. Terus. Peserta didik dapat memahami contoh-contoh penerapan Pancasila di berbagai kehidupan, di antaranya lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terus? Peserta didik dapat menerapkan contoh-contoh sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat proyek melalui mapping serta menyusun langkah-langkah dalam pembuatan yang berkaitan dengan penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang satu lagi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Jadi ini tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami. Berarti kalian memahami dulu nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan contoh-contoh sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum ke materi, coba kalian amati dulu gambar ini. Nah, gambar ini ada gambar 1, gambar kedua. Gambar 1, ini salah satu contoh tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, Ibu mau menanyakan 2 pertanyaan semantik. Yang pertama, untuk gambar 1, ini kira-kira gambarnya apa? Seorang nenek, terus menyeberang jalan. Dibantuin gak ini? Nah, untuk gambar yang pertama, kira-kira termasuknya sila keberapa? Sila yaitu silanya berbunyinya apa? Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan oke, betul. Yang gambar kedua, ini gambarnya lagi ngapain nih? Ada kegiatan apa? Oke ya. Tadi adalah pertanyaan semantik. Di sini Ibu punya video pembelajaran. Tolong simak kalian dengan baik-baik. Bukunya dibuka dulu, buku catatannya. Kalau misalkan ada poin penting silahkan dicatat. Kalau misalkan gaya belajarnya
Sukanya mendengarkan, boleh ditulis poin pentingnya. Gaya belajarnya melihat gambar atau visual ya. Silakan, boleh tulis materi pembelajarnya. Oke, simak dulu. Kalian tahu apa nama ini? Ya, benar. Itu adalah nama Pancasila. Apa yang kalian tahu tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai nama saja? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Sudah pertama, Tuhan yang Maha Esa. Itu berarti setiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, manusia yang adil dan berani, di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sila keempat, rakyatnya dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan musyawarah perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah, untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamalkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Sebelum penjelasanku mengenai Pancasila, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dariku bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita bisa menerapkan Pancasila yang baik dan benar. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Oke, tadi adalah contoh video pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya di sini ada makna sila. Pancasila berasal dari Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, sila artinya dasar, berarti 5 dasar. Oke, selanjutnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pedoman kehidupan bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Pancasila mampu menyatukan semua keragaman. Nah, Pancasila ini salah satunya mampu menyatukan keragaman, baik dari agama, suku, adat istiadat, etnis ya. Oke, di sini kalian ini lambang apa nih? Lambang burung? Oke, berarti lambang negara Indonesia. Oke, di sini ada ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti adanya sikap toleransi, saling menghargai perbedaan agama. Yang kedua, tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama, seperti melakukan perusakan rumah-rumah ibadah. Misalkan merusak rumah-rumah ibadah, ada yang mencoret ya. Itu salah satunya masuk ke penistaan agama. Yang kedua, ada bunyi silanya apa yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa nih? Kayak lambangnya rantai. Di sini kemanusiaan berasal dari kata manusia yang berarti makhluk yang berakal budi, memiliki potensi pikir rasa, karsa, keimanan, serta keyakinan. Contohnya di sini ada tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh, kamu tidak menyepelekan dengan orang, ya tidak merendahkan.
membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Misalkan kamu punya teman yang butuh bantuan, berarti kalau kamu membantu termasuknya sila ke Oke. Nomor 3, mengembangkan sikap saling menghormati, ya, saling menghormati antar teman, antar keluarga, orang tua, bapak ibu guru ya. Selanjutnya ada sila ke-3. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Di sini artinya yang pada dasarnya menjadi landasan bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat dalam bingkai keberagaman. Contoh, nih, contohnya ada 2. 1, bangga cinta terhadap tanah air, bangsa, dan bernegara. Kamu mempunyai rasa cinta akan tanah air. Salah satunya misalkan, apa nih? Salah satunya, cinta terhadap tanah air salah satunya. Ada yang tahu? Cinta terhadap tanah air. Misalkan mencintai produk-produk lokal. Ada lagi, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan bernegara. Contohnya misalkan pejuang abdi negara kayak Bapak TNI itu ya, Bapak polisi itu, apalagi tentara itu mereka rela berkorban untuk negara. Selanjutnya ada sila ke-4. Kerakyatan, bunyinya bacain bareng-bareng. Oke, dilambangkannya dengan apa? Kepala banteng. Siapa? Pin, bacain artinya. Nah, terus bahwa sistem harus, artinya penyelenggara pemerintah cukup berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. 1, mengutamakan dan menghargai musyawarah. Misalkan kamu musyawarah di dalam lingkungan keluarga atau di lingkungan pertemanan. Kalau apa-apa harus musyawarah. Oke, dibicarakan dengan baik, ya, dibicarakan dengan baik atau musyawarah. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum presiden dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu berlaku ketika kamu nanti usianya sudah 17 tahun ke atas. Itu diwajibkan sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban mengikuti pemilihan umum. Ada pemilihan pilkada atau kepala daerah. Di bawahnya ada menghormati dan menghargai pendapat orang. Oke, misalkan kamu ada teman, menurut teman harusnya kayak gini, lebih baiknya kayak gini. Seenggaknya kamu punya rasa menghormati pendapat orang lain. Berarti termasuk sila ke-4. Selanjutnya ada sila ke-5. Bacain bareng-bareng. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lambangnya apa itu? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Di sini, tolong Gun bacain, Anggun. Artinya? Iya, yang bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus selalu memerhatikan, mempertimbangkan, dan memperlakukan manusia berdasarkan hak dan kewajibannya. Seperti setiap negara atau setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya. Yang pertama ada tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang. Nah, contohnya apa nih? Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya apa nih? Misalkan apa contohnya? Contohnya ada yang tahu? Contoh misalkan kamu meminjam sesuatu tapi mengatasnamakan orang lain atau mengatasnamakan teman ya. Berarti yang rugi siapa? Teman, bukan kamu ya. Yang pinjam siapa? Yang ruginya siapa? Menghormati hak-hak orang lain. Hak-hak itu ada hak di
Lingkungan ada hak di lingkungan sekolah. Kalau sekolah haknya apa? Belajar. Terus mendapatkan ilmu. Kalau kewajiban di sekolah? Ya, mengerjakan tugas piket. Ya, ini maksudnya ke sila ke-5, keadilan. Semuanya adil ya, harus adil. Yang terakhir ada hak sebagai WNI, apa nih kepanjangannya? Iya, warga negara Indonesia. Sebelumnya, coba hak sebagai warga negara harus apa? Haknya membayar pajak. Ya, terus mendapatkan fasilitas Oke, selanjutnya apalagi? Mentaati peraturan atau perpu ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan setiap negara harus memiliki dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kira-kira yang kalian ketahui, setiap negara punya dasar negaranya enggak? Punya. Contohnya, misalkan negara Arab, dasar negaranya Al-Quran dan hadis. Ada lagi, kalau negara Eropa, negara Korea Utara, dasar negaranya komunisme. Ada lagi, misalkan ada lagi dasar negara dari negara Amerika, dasar negaranya kapitalisme dan liberalisme. Oke ya, setiap negara itu mempunyai dasar negaranya masing-masing. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Dah, yuk kita nyanyi secara bersama-sama. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bismillah di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Tadi adalah lagu Pancasila, masih berkaitan dengan materi ini ya, berkaitannya tentang penerapan nilai-nilai sila. Oke, coba speaking sebentar. Ketika Ibu bilang tepuk Pancasila, masih ingat ya? Masih ya? Oke, 3, 2, 1. Tepuk Pancasila. Sila 1, bintang. Sila 2, Rantai. sila 3, pohon ringin. Sila 4, kepala banteng. Sila 5, adidas. Oke.
Dari materi ini, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. 5 orang sebelumnya bawa bahan dan perlengkapannya ya. Pada minggu yang lalu Ibu sudah peringatin. Oke, coba Ibu mau menata dulu untuk tempat duduknya. Untuk kelompok 1, yaitu sila ke-1. Untuk kelompok 1, silakan posisikan di sini duduknya. Tasya, Imas, Royha, Rifki, Ilham. Ada kelompok 1, oke. Sini. Kelompok 2 di belakang ada Cahyani, Tilda, Jahra, Nabila, dan Holis. Mana? Kelompok 3 di sini Fauzia, Jaskia, Rahma, Evan Sakit, Alvin. Oke, ayo duduknya segera di tempat duduk masing-masing. Kursinya nggak usah dibawa, cukup bawa bukunya aja. 1, 2, 3. Kelompok 4 di sini 4. Ada Anggun, Yunika, Aisyah, Afika, Syaril. Ayo di sini kelompok 4 nih. 4. Kelompok 5 di sini. Siti Kaironisa, Ropiko, Aat, Nazwa, Awalia. Ada ya? Udah? Ayo duduknya di kelompoknya masing-masing. Dan nanti. Dah, duduknya di kelompoknya masing-masing. Udah? Udah ya? Udah duduk di kelompoknya masing-masing? Udah? Oke, silahkan. Sebelumnya, dengerin dulu ya. Sebelumnya, silakan kalian keluarkan dulu bahan dan perlengkapannya. Taruh di mejanya masing-masing. Bahannya dikeluarkan. Semuanya yang pada minggu yang lalu udah Ibu peringatin ya. Oke. Kelompok 1 ada, kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? 3. Ya. Tar dulu. Kelompok 3. Kelompok 4. 4 mana kemarin? Keluarkan bahannya. Kelompok 4. Kelompok 5. Dengerin, ntar dulu Ibu belum kasih arahannya. Dengerin ya, setiap masing-masing kelompok. Untuk yang kelompok pertama berarti tentang sila ke-1. Kelompok 2, sila ke-2. Kelompok 3, sila ke-3. Kelompok 4, sila ke-4. Kelompok 5, sila ke-5. Oke, dengerin dulu arahan dari Ibu sebelumnya. Di sini ada 2 penilaian. Yang pertama, penilaiannya 1 dari nilai presentasi. Yang kedua dari nilai sikap dan keterampilan. Paham ya? Dan setiap kelompok tugasnya, dengerin. Dengerin, setiap kelompok tugasnya silahkan kalian membuat sebuah proyek yang bertemakan dalam bentuk map mapping tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Contoh misalkan dari kelompok 1 berarti penerapannya sila ke-1. Begitupun sama ya. Penerapannya yang pertama ada di lingkungan yang kedua di lingkungan, yang ketiga di lingkungan masyarakat. Paham ya? Paham? Dan satu lagi, silakan kalian dalam mengerjakan proyeknya
boleh mencari di beberapa referensi. Kalau ada di buku catatan, di buku paket, dan satu lagi di media internet. Boleh silakan dikeluarkan. Oke, mulai dari sekarang kerjakan. Ayo. Digunting dulu. Ini mana? Pentingnya ada? Ada? Ada satu doang, ada lagi enggak? Ada cuma ada satu. Oke, silakan digunting dulu. Ya, gunting. Ya. Yuk, temen yang lain sambil
cari referensinya sila ke-1, sila ke-2 sampai sila ke-5 cari di media internet, di buku. Silakan selebihnya cari di media internet. Penerapan nilai 1 Pancasila ke-1, penerapan nilai sila ke-2. Ini di foto. Ya. Halo. Salam. Kipas mendalam. Jauh. Disedap. Ya, yang utama nggak apa ini. Ini sila ke sila keempat. Sila keempat. Ininya tempel itu. Nanti nulisnya di bawah ya. Nanti nulisnya di bawah. Ini garudanya. Guntingnya ini digunting. Ya, garudanya. Ya, ya. Silakan cari ya. Ini sila ke sila kelima. Cari penerapan sila kelima di lingkungan keluarga. Ini kan kelima. Masyarakat. Mana ini? Tempelin dulu. Digunting dulu.
apa? Gerakan sila kedua. Ayo yang kelompok ini bunyinya. Anak-anaknya mana? Langkah. Ya. Mana bukunya? Silanya mana? Yang udah pusing ada lagi. Ini dia lingkungan masyarakat. Ini ada lagi. Nah, ini lingkungan keluarga. Ini nomor 1. Apa lagi di lingkungan nanti tulis pakai pulpen. Silakan cari ya. Boleh 3-3. Aku nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Diamin. Dilemin. Ini penerapan ya, penerapan di sini penerapannya ya. Dan baru nanti karena apa dulu gambarnya? Lingkungan. Ya lingkungan. Ingat ya penerapan yang pertama posisinya jangan salah. Ada di lingkungan. Ya, gitu. Sambil dicari ya di buku catatan, di buku paket. Paketnya. Nah, boleh. Cari penerapan sila kedua. Ya, kita tempelin di situ. Kalau ini nanti lupain aja. Terus silanya ya. Ini udah nih. Pertama ada penerapan sila keberapa ini? Sila keempat cari. Di lingkungan apa yang diinginkan rumah? Boleh 3, boleh 4 pokoknya. Cari di media internet. Dituliskan aja.
sila di sini. Bunyi sila di sini. Lama silanya agak geser. Oke, bunyi sila di sini. Sesuaikan ya letaknya. Letaknya sesuaikan. Ya. Sila kedua. Oh, gambarnya maksudnya ini mah hanya sebatas gambar aja. Ini nih di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nanti di sininya taruhin dalam kurung ya, dalam kurung rumah, dalam kurung sekolah, dalam kurung masyarakat. Simbol yang pertama kalian tulis ya, itu digunting. Oke, sana ini juga, Bu. Kelompok sila ini nggak usah ini aja. Ini digunting, baru nanti ditempelin burung Garuda ya. Ya. Kalau ini penerapan di atasnya. Ya. Ini mana nih? Belum ada. Asal dulu. Ada lagi kan kucingnya. Cari. Mana? Cari referensinya. Tuh. Nanti tulis ke sini ya. Enggak apa-apa dulu. Ya, aja contohnya ya. Dulu ya, satu-satu. Kenapa nih kelompok ini? Min mapping sini. Lalu sini lambang burung Garuda. Ini penerapannya harusnya sih di atasnya. Tinggal apa di sini aja nih di bawahnya nih. Ya. Garuda mesti ada. Boleh contohnya mau 3, 4, silakan ya. Yang penting sesuai. Ya, dua di sampingnya. Yang pertama berarti apa dulu? Bintang? Bintang dulu. Jadi disesuaikan. Sesuaikan sama ini Garudanya mana? Kita di sini ya. Itu. Ini mana? Lambangnya. Ya, lambangnya sebelah sana. Tuh. Hati. Hati. Paling samping.
Penerapannya di atas. Ya. Boleh 3, boleh 4. Ayo segera ya, ada waktu 30 menit lagi. Ayo nanti. Udah? Ayo, kelompok 1 udah nih, kelompok 1. Nanti konsentrasi ke depan. Contohnya boleh 2, boleh 3. Contoh dalam penerapannya. Bawahnya. Sesuaikan ya urutannya ya dari sila 1 sampai sila 5. Ayo yang kompak ya. Semangat, harus kerja sama bareng-bareng. Ya. Jangan lupa urutannya sesuaikan dengan Pancasilanya. Ya. Nah. Oh. Sudah. Selanjutnya, Ibu sambil kalian mengerjakan, Ibu akan mengerjakan LKPD, kasih nama kelompok, nama proyeknya apa. Misalnya, nama proyeknya udah kelompok apa nih? Kelompok 4, berarti nama proyeknya minatnya tentang penerapan sila keempat. Paham ya? Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian isi nama kelompok beserta nama proyeknya. Ini ya. Oke. Ya, ini silakan kasih nama kelompok beserta nama proyeknya apa.
proyeknya. Nama kelompok, nama proyeknya. Kasih dulu nama kelompok, nama proyeknya. Penerapan sila keberapa? Dipakai ditulis di LKPD-nya. Ya. Ayo LKPD-nya silakan kasih nama dulu. Nama kelompok beserta nama proyeknya. LKPD-nya kasih nama kelompok beserta nama proyeknya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok? Udah ditaruhkan namanya, nama proyeknya apa? Kelompok 4. Kelompok 4 apa nama proyeknya? Tentang penerapan sila keempat. Dikasih nama ya untuk LKPD-nya. Silakan kasih nama dulu. Nama kelompok sila keempat. Oke, bukan kasih nama dulu. Nih kelompok berapa ini? Sila keempat. Tiga. Sila ketiga. Mana LKPD-nya? Ya, kasih di LKPD-nya kasih nama kelompok beserta nama proyeknya. Proyeknya tentang penerapan pada sila keempat. Keempat apa tiga? Tiga, ya. Penerapan atau sistem? Kenapa? Ya, kenapa? Aduh, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nama proyeknya apa? Tentang penerapan sila kedua. Udah ya. Ya, silakan kalian isi sikap yang sesuai lambangnya. Udah? Oke. Udah ya kelompok, coba ibu absen nih. Kelompok 1 udah proyeknya. Nama LKPD-nya mana nih? LKPD-nya ada diisi belum? Mana LKPD-nya? Ayo, nama LKPD-nya kasih nama dulu. Nama kelompok LKPD-nya. Ayo, LKPD-nya kasih nama kelompok dulu. Oke, ya, kelompok 1. Ini kelompok 1 tentang apa? Kelompoknya? Tentang Penerapan sila ke-1. Penerapan sila ke-1. Ya. Oke, siap-siap ya. Sebentar lagi masing-masing kelompok perwakilan untuk presentasi ke depan. Gak apa-apa, perwakilan cukup 3 orang. Udah? Kelompok 1 proyeknya udah. Kelompok 1 udah. Penerapan sistem game. Presentasi perwakilan setiap kelompoknya. Ayo. Ini kelompok berapa ini? Tiga. Kelompok sila ketiga, nama proyeknya apa? Penerapan sila ke-3. Oke, yang proyek 1 udah? Belum ya? Ini nggak apa-apa dikasih contohnya 2 aja. Lanjut sini. Dah, nggak apa-apa cukup. Sini. Ini di lingkungan sekolah. Ayo, waktunya beberapa menit lagi untuk presentasi.
belum? Masih proses. Ayo. Ayo semangat ya. Semangat ya. Jangan lemas. Kompak. Kompak. Semangat. Ayo. Kompak. Semangat. Gampangnya. Ya. Kelompok berapa ini? 4. Nama proyeknya udah diisi apa bedanya ya? Tentang penerapan pada sila keempat. Itu diisi ya nama yang sesuaikan dengan sila keempat. Proyeknya apa aja? Sesuaikan. Ya ini proyek yang belum ini udah. Selanjutnya punya satu lagi. Ya masih proses ya satu lagi. Satu lagi kan? Mana gambar satunya? Ayo yang semangat. Semangat kerja kelompoknya sesuaikan dengan arahan ibu ya. Proyeknya ada 2. Yang satu tentang penerapan nilai sila-sila sesuaikan dengan silanya. Yang sesuainya sila keempat, sikap yang sesuainya. Ayo, sebentar lagi mau presentasi. Kelompok 1 udah. Kelompok 1 udah. Udah ya? Udah kelompok 1. Oke, perwakilan aja. Kelompok 1 2 orang aja. Oke, 2 orang aja sini kamu berdua. Ayo sini. Udah enggak apa-apa sini. Dulu ya. Ya, enggak apa-apa. Ayo sini. Berdua enggak apa-apa. Berdua ayo. Ayo. Enggak apa. Ya udah. Sini ayo. Ayo yang lain ayo sini. Kelompok 1 sini. Perwakilan. Nanti sebutannya ya. Oke, sambil ini tolong diperhatikan. Ini dari kelompok 1 mau presentasi. Oke. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
ingin menjelaskan penerapan sila ke-1. Dan yang pertama, lambangnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya di lingkungan masyarakat. Oke. Di lingkungan masyarakat apa aja contohnya? Sebutin sambil ya. Sebutin di lingkungan masyarakat contohnya. Menjalankan perintah agama dengan keikhlasan. Ya, terus. Yang kedua, berdoa sebelum memulai kegiatan. Ya, terus. Penerapan kedua di lingkungan rumah, menjalankan perintah agama dengan keikhlasan. Dan yang kedua, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Oke, di lingkungan sekolah mengikuti apa? Contohnya mengikuti apa tadi? Kegiatan, Mengikuti kegiatan gotong royong. Ya, betul. Oke ya. Udah ya. Udah dari kelompok 1 tentang penerapan sila ke-1. Ada penerapan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Kasih hapusnya, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya untuk kelompok kedua, sila kedua. Ayo perwakilan aja 2 orang. Ayo sini. Ayo sini. Ayo 2 orang. Ayo 2 orang. Ayo udah. Oke, kalau itunya udah. Oke, sini. Yang keras ya, kelasnya. Satu lagi, satu lagi. Ayo sini. Oke. Ini tentang kelompok 2. Oke. Ucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tentang penerapan sila kedua. Coba sebutkan di lingkungan rumah apa aja penerapannya. Di lingkungan rumah Menghargai hak setiap anggota keluarga. Oke, terus Melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Oke, di lingkungan sekolah apa aja? Saling menghormati guru dan teman. Terus Tidak membeda-bedakan teman ya, terus suku, agama, ras, atau oke, di lingkungan masyarakat. menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain. Oke. Oke ya, ini tadi dari kelompok 2 tentang penerapan Sila kedua. Oke, pada di lingkungan apa aja? Di lingkungan keluarga, terus sekolah, dan masyarakat. oke, kasih tepuk tangannya, plusnya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 mana 3? Kelompok 3. Ayo perwakilan. Ayo kelompok 3. Sini. Ayo kelompok 3. Kelompok 3, silakan sini. Nah, ucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan sila ketiga. Oke, penerapan sila ketiga di lingkungan rumah. Coba sebutkan apa aja. Oke, saling menghargai antar anggota keluarga, ya, terus menghormati anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Lanjut di lingkungan sekolah. Sila ketiga. Menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Ya, terus
Apalagi penerapannya? Melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Ya, oke. Tadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya lingkungan masyarakat. Menghargai keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Ya, Saling terus? bekerja sama dengan mewujudkan ketertiban dan tujuan nasional. Oke. Tadi adalah salah satu contoh dari penerapan sila ketiga. Ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke, silakan kasih tepuk tangannya, plusnya. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4, kerakyatan yang dipimpin. Mana nih kelompok kerakyatan? Yo, proyeknya dibawa sini. Oke, perwakilan. Oke, lihat ke sana. Oke. Ucapin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kami akan mempresentasikan penerapan sila keempat. Penerapan sila keempat di lingkungan keluarga apa aja? Menghargai keputusan orang tua, menghormati orang tua, meminta izin kepada orang tua sebelum pergi, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban di rumah. Ya, terus penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Aktif dalam berpartisipasi dalam musyawarah dan diskusi serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mematuhi peraturan sekolah dan norma-norma yang ada. Bertanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat apa aja? Bacain yang tidak memaksakan kehendak kepada orang tua, menghargai pendapat orang lain yang berbeda, bergotong royong dalam kerja bakti di lingkungan. Oke, ini tadi dari kelompok 4. Bunyinya apa kelompok 4 silanya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, dilambangkannya dengan apa itu? Kepala banteng. Contoh penerapannya di apa aja? Di lingkungan rumah atau keluarga. Terus di lingkungan sekolah, terus masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Oh, ada yang ingin bertanya pada kelompok 4? Ayo, satu pertanyaan, gak apa-apa. Bilang. Kelompok 4. Ayo. Tanya pada kelompok 4. Contoh penerapan sila keempat di lingkungan masyarakat. Coba bacain. Lingkungan masyarakat. Aktif berpartisipasi dalam musyawarah. Ya, terus Tidak memaksakan kehendakan kepada orang lain. Nah, oke ya, cukup ya. Oke, kasih tepuk tangannya untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ayo sini perwakilan kelompok 5. Di bawah hasil proyeknya kelompok 5. Ya, kelompok 5 di bawah hasil proyeknya. Sini. Oke. Yes. Dari kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 proyeknya tentang penerapan sila ke-5. Ya, sebutin di lingkungan rumah. Apa aja? Saling menghargai perbedaan pendapat. Ya, terus. Tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Terus. Saling menolong dan tidak Di menyalahkan. lingkungan sekolah. Menghargai guru dan teman-teman di sekolah. Tidak membuli teman di sekolah. Menjaga
menghargai hak asasi manusia, menghormati hak dan kewajiban orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Oke, dari kelompok 5 ada yang tertanya? Amin. Oke. Oke, contoh penerapan sila kelima di lingkungan rumah apa aja namanya? Yang Mas bacain. Saling menghargai perbedaan pendapat, tidak membeda-bedakan anggota keluarga, saling menolong dan tidak menyalahkan. Oke, saling menolong dan tidak Menyalahkan. Tadi adalah salah satu contoh penerapan nilai sila-sila. Ada sila kelima. Sila kelima. Oke, kasih hapus dulu tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk. Oke ya. Untuk LKPD-nya sudah selesai. Sudah, jadi boleh dikumpulkan LKPD-nya. Nah, nanti di akhir aja. Oke. LKPD-nya mana? Oke, untuk selanjutnya tadi adalah materi atau materinya tentang penerapan nilai-nilai ya, tentang materi Pancasila. Oke, coba Ibu mau ice breaking dulu sebentar. Ice breaking sebentar.